Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Ahmad Budi Yulianto MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen database. Perkenalkan, kami dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional kelas ABA dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai pembuatan aplikasi e-laundry untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS. Sebelumnya, perkenalkan, saya Titi Ayu Rahmawati. Saya Devina Lestari. Saya Mariska Fitria Dewi. Saya Ahmad Yulianto. Langsung saja ke pembahasan materinya. Laundry adalah layanan pencuci pakaian yang melibatkan proses pemisahan, pencucian, pengeringan, dan pelipatan agar pakaian tetap bersih dan terawat. Aplikasi laundry membantu pemilik bisnis mengelola operasional lebih efisien, sementara aplikasi laundry online memungkinkan pelanggan memesan layanan secara digital, termasuk penjemputan dan pengantaran pakaian. Ide pembuatan aplikasi e-laundry bertujuan mempermudah UMKM dalam mencatat pesanan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menyajikan data secara lebih menarik. Dengan tampilan biru dan putih yang mencerminkan kebersihan serta desain minimalis yang modern, aplikasi ini dijual dengan harga 150.000 sampai 250.000 untuk akses penuh tanpa biaya tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya yaitu merancang aplikasi laundry yang efektif dan efisien. Dengan perkembangan bisnis laundry yang pesat dan kemajuan teknologi, aplikasi laundry menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnis. Aplikasi ini berfungsi mencatat dan transaksi data pelanggan dan pesanan secara digital, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan manual. Selain itu, sistem ini membantu admin mengelola operasional laundry dengan lebih terorganisir, memastikan informasi lebih cepat dan akurat. Langkah pembuatan aplikasi e-laundry. Yang pertama, tabel dan form. Tabel digunakan untuk menyimpan data dalam aplikasi yang terdiri dari baris dan kolom. Form untuk memasukkan, mengedit, dan menampilkan data dari tabel dan dapat memudahkan pengguna. Tabel dan form pelanggan bisa dilihat di layar ya. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya, tabel dan form harga. Seperti ini ya. Tabel dan form transaksi. Selanjutnya, query. Query digunakan untuk mengedit, mengolah, menemukan, dan menampilkan suatu data. Seperti ini ya tampilannya, bisa dilihat di layar. Yang ketiga, report. Report digunakan untuk menampilkan data secara keseluruhan agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Tampilannya seperti ini. Yang keempat, switchboard. Switchboard digunakan untuk menu utama pada aplikasi agar mudah digunakan. Tabel dan form switchboard seperti ini, bisa dilihat di layar. Tampilan aplikasi e-laundry. Yang pertama, switchboard. Adanya beberapa fitur atau menu dalam aplikasi e-laundry. Untuk menggunakannya dapat mengeklik salah satu menu yang ada. Seperti ini ya, ada dalam aplikasi e-laundry, dipencet salah satu ini. Yang kedua, from aplikasi e-laundry. Terdapat beberapa input, yaitu input pelanggan, input harga, input transaksi, dan lihat laporan atau report. Dan bisa memilih salah satu menu dari input yang ada, akan diarahkan ke salah satu menu yang ada, dengan memanfaatkan tombol-tombol di bawah. Tampilan form pelanggan seperti ini. Tampilan form harga.
tampilan form transaksi. Bisa dilihat di layar ya. Yang keempat, tampilan form laporan. Dari form di bawah menunjukkan bahwa ada tanggal awal dan tanggal akhir. Digunakan untuk menunjukkan hasil dari transaksi laundry pada waktu tertentu. Seperti ini. Ini tampilan report atau laporan transaksi keseluruhan. Selanjutnya, mengintegrasikan sistem manajemen database untuk memantau transaksi. Mengintegrasikan sistem manajemen database dalam aplikasi e-laundry memungkinkan pemantauan transaksi secara efektif, baik transaksi terbuka untuk pemesanan baru maupun transaksi tertutup untuk melihat riwayat pesanan. Struktur database dirancang untuk menyimpan pesanan. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan jadwal, mempercepat pelacakan dan pengiriman, serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Implementasi keamanan data dan backup juga penting untuk mencegah kehilangan data. Sementara manfaatnya mencakup efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, serta pengurangan kesalahan dan biaya operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, dengan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan melalui aplikasi, pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas layanan. Analisis kepuasan pelanggan penting untuk mengetahui sejauh mana pelanggan merasa puas, sehingga perusahaan dapat terus meningkatkan mutu layanan agar pelanggan tetap loyal. Menganalisis kebutuhan dan kemampuan aplikasi. Analisis kebutuhan dan kemampuan aplikasi merupakan langkah awal penting dalam pengembangan sistem informasi. Proses ini mencakup identifikasi fitur utama seperti keamanan dan kecepatan, serta evaluasi sumber daya yang tersedia. Dengan analisis yang matang, aplikasi dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar dan pengelola usaha. Salah satu solusi efektif adalah membangun sistem informasi yang dapat mengelola data transaksi dan memberikan informasi secara cepat serta akurat kepada pelanggan. Selanjutnya, penjelasan penggunaan aplikasi. Selanjutnya di sini ada beberapa fitur dimulai dari tabel, query, form, report. Tabel yaitu untuk menyimpan data dalam aplikasi yang terdiri dari baris dan kolom. Di sini ada beberapa tabel, yaitu ada tabel harga, tabel pelanggan, tabel transaksi detail, dan switchboard items. Untuk switchboard item seperti yang ada di layar seperti ini. Untuk tabel harga ada kode barang, nama barang, harga. Untuk desain view-nya kode barang, data tipenya, teks, nama barang, teks, harga, currency. Pada tabel pelanggan, terdapat kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon. Pada desain view-nya terdapat kode pelanggan dan data tipenya auto number, nama pelanggan, teks, alamat, teks, dan telepon, teks. Pada tabel transaksi, terdapat kode transaksi, tanggal transaksi, kode transaksi, pembayaran, dan status order. Untuk desain view-nya terdapat kode transaksi, data tipenya auto number, tanggal transaksi, date atau time, kode pelanggan, number, pembayaran, teks, status order, teks. Yang terakhir, tabel transaksi detail.
Ada kode transaksi, kode barang, dan jumlah. Pada desain view-nya terdapat kode transaksi, data type, number, kode barang, teks, jumlah barang, number. Selanjutnya ada query, digunakan untuk mengedit, mengolah, menemukan, dan menampilkan suatu data. Di sini ada query laporan dan query transaksi. Query laporan seperti yang ada di layar, terdapat kode transaksi, tanggal transaksi, nama pelanggan, nama barang, pembayaran, status order, harga, jumlah, dan total. Untuk desain view-nya seperti pada tabel yang tertera di layar. Dan query transaksi ada kode transaksi, kode barang, jumlah, harga, dan total. Selanjutnya ada form. Form untuk memasukkan, mengedit, dan menampilkan data dari tabel dapat memudahkan pengguna. Di sini ada form aplikasi laundry, form harga, form laporan, form pelanggan, form transaksi, dan form switchboard. Dimulai dari switchboard terlebih dahulu, seperti tampilan yang tertera di layar. Ada form aplikasi e-laundry. Ada beberapa fitur atau menu dalam aplikasi e-laundry. Untuk menggunakannya dapat mengeklik salah satu menu yang ada, seperti input pelanggan, form pelanggan, input harga, form harga, input transaksi, form transaksi, lihat laporan transaksi. Terdapat tanggal awal dan tanggal akhir. Contohnya seperti berikut. Ada tanggal 1 Januari 2025 dan pada tanggal akhirnya 31 Januari 2025 bisa ditampilkan sebagai berikut. Ini sebagai laporan transaksi. Selanjutnya pada form pelanggan, ada form harga, form transaksi, form laporan, laporan transaksi, dan exit untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya ada report yang terdiri dari laporan transaksi. Sebagai berikut. Dan kembali ke form lagi. Untuk penggunaan aplikasinya seperti berikut. Bisa mengklik salah satu dari item yang ada atau fitur yang ada di layar. Salah satunya form pelanggan, seperti yang tertera di layar. Ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan telepon. Jika ingin menambah, bisa diklik baru. Nama pelanggan, desanya, nomor telepon, bisa diklik simpan dan direfresh. Bisa dicek apakah sudah tertera atau belum. Dan ini yang baru saja dibuat, sudah tertera. Kemudian bisa di close
diklik from harga, ada kode barang, nama barang, dan harga. Jika ingin menambah, bisa klik baru, kode barangnya, nama barangnya, dengan harga 9.000. Bisa diklik simpan, di-refresh. Dan bisa dicek apakah sudah tertera atau belum. Dan ini yang baru saja ditambahkan, sudah tertera. Dan bisa di-close. Lanjut ke form transaksi. Form transaksi sebagai berikut, ada kode transaksi, tanggal transaksi, kode pelanggan, pembayaran, dan status order. Jika ingin menambah, bisa klik baru. Tanggal transaksinya tanggal hari ini. Kode pelanggannya 8 dengan nama Nurul Fitriani. Pembayarannya belum lunas. Status ordernya masih dalam proses. Dengan kode transaksinya 18 dengan jumlah 3, harganya 9.000 dengan total 27.000. Bisa diklik simpan dan di-refresh. Bisa dicek apakah sudah tertera atau belum. Di next. Nah, ini sudah tertera yang baru saja ditambahkan tadi. Bisa di-close. Pada from laporan, pada tanggal awal, saya kasih tanggal 1 Februari 2025 dan 28 Februari 2025 bisa ditampilkan seperti yang tertera di layar. Ada kode transaksi, tanggal transaksi, nama pelanggan, nama barang, pembayaran, status order, harga, jumlah, dan total. Kalau sudah bisa di-close. Saya mau mencoba digabung dari bulan sebelumnya, tanggal 1 Januari hingga tanggal akhirnya 28 Februari 2025. Saya mencoba untuk mentampilkannya, dan ini tampilannya seperti yang ada di gambar. Bisa di-close. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.